Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali berjumpa lagi dengan adik-adik. Adik-adik senang karena setiap minggu adik-adik terus mendengarkan cerita firman Tuhan lewat video-video yang dikirim. Nah, hari ini kakak mau membagi sebuah cerita nih. Kira-kira cerita tentang apa ya? Adik-adik yang di rumah nonton ya video ini. Nah, ada sebuah keluarga nih adik-adik. Ada seorang ibu dan anaknya bernama Nina. Pada suatu hari, ibu dan Nina ini hendak pergi ke desa di mana mereka mau menjenguk neneknya. Akhirnya mereka naik bis. Wah, di dalam perjalanan Nina ini sangat gembira. Dia bernyanyi memuji Tuhan. Dan sesudah itu, lama kemudian Nina bertanya kepada ibunya, "Ibu, rumah nenek masih jauh ya?" Kata Nina. Kata ibunya, "Iya Nina, Nina sayang sabar ya," katanya. Wah, akhirnya adik-adik Nina ini melihat lagi ke jendela. Dia tengok kiri kanan. Aduh, udah gak sabar nih bertemu nenek. Dia bertanya lagi sama ibunya, "Ibu, kapan kita bisa sampai di rumah nenek? Nina sudah capek duduk nih, Bu." Ibunya berkata kepada Nina, "Nina, anakku sayang, kalau begitu Nina tidur aja dulu ya. Nanti kalau sudah tiba di rumah nenek, ibu akan membangunkan Nina." Akhirnya adik-adik, Nina pun tidur di pangkuan ibunya. Waduh, bis terus berjalan. Tidak lama beberapa jam kemudian, akhirnya ibunya membangunkan Nina. "Nina sayang, Nina sayang, bangun nak, kita sudah mau sampai nih di rumah nenek." Wah, Nina gembira. Dia bangun berduduk kembali adik-adik. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Ibu, benarkah kita mau sampai nih di rumah nenek?" "Iya Nina sayang." Wah, lihat nih, bisnya berhenti di depan rumah nenek. Wah, Nina begitu gembira. Dia turun dari bis, dia lari. "Nenek, nenek." Wah, senang sekali. Dia langsung memeluk neneknya. Dan nenek pun senang karena bisa bertemu Nina kembali. Dan adik-adik, mereka sangat bergembira karena sudah lama sekali tidak berjumpa. Dan pada akhirnya mereka dapat bertemu kembali. Adik-adik, ternyata menunggu itu bukanlah hal yang sangat mudah. Begitupun juga dengan bangsa Israel. Mereka harus menunggu sampai kapan mereka akan tiba di negeri yang Tuhan janjikan. Mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Namun pada akhirnya nanti mereka juga tiba di negeri tersebut. Lalu bagaimana ya kisah perjalanan dari bangsa Israel? Nah, adik-adik yang di rumah, ayo kita dengarkan cerita firman Tuhan. Begitu seru. Siap-siap ya adik-adik mendengarkan dengan baik. Adik-adik, inilah kisah dari perjalanan bangsa Israel menuju negeri yang Tuhan janjikan. Mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melewati padang pasir. Dulu yang menjadi pemimpin mereka itu adalah Musa. Namun Musa sudah meninggal dan sekarang digantikan oleh Yosua. Yosua ini berkata kepada bangsa Israel, yang kita nanti-nantikan segera tiba. Bangsa Israel mendengar itu, mereka berkata, "Hore!" Lalu Yosua berkata kepada mereka, "Tapi kita harus menyeberangi sungai Yordan karena negeri yang Tuhan janjikan itu ada di tepi sungai Yordan." Tapi bangsa Israel ini berkata kepada Yosua, "Yosua, bagaimana kita dapat menyeberangi sungai ini? Lihat aja, airnya deras dan dalam. Apakah Tuhan memberitahukan caranya kepada kamu?"
Lalu Yosua mengangguk kepala. Dan sesudah itu Yosua memanggil bangsa Israel. Mereka pun datang berkeliling hendak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui Yosua. Lalu Yosua berkata, "Jangan takut, Tuhan akan menolong kita untuk menyeberang sungai. Dan sesudah itu, sekarang kalian siapkanlah dirimu. Besok kalian akan melihat Tuhan menunjukkan caranya yang ajaib." Adik-adik, sesudah mereka mendengarkan apa yang dikatakan Yosua, mereka semua masuk ke kemah mereka masing-masing. Keesokan harinya, mereka menyiapkan barang-barang mereka dan mereka hendak melanjutkan perjalanan. Sebelumnya Yosua berkata kepada imam-imam, "Angkat tabut Tuhan itu dan berjalanlah di depan bangsa Israel. Nanti bangsa Israel akan mengikuti dari belakang. Tabut Tuhan ini sebagai tanda bahwa Tuhan menyertai kita." Dan sesudah itu adik-adik, imam-imam ini taat apa yang dikatakan oleh Yosua. Dan ketika imam-imam ini berjalan hendak mengangkat kakinya menginjak air itu, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Wah, adik-adik, saat imam-imam ini menginjakkan kaki mereka di air, wah, air itu tiba-tiba berhenti mengalir. Sehingga imam-imam ini mereka berjalan melewati tanah yang kering. Lalu bangsa Israel mereka sangat heran dengan perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Yosua berkata kepada bangsa Israel, "Ya, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, semua anak-anak, ayo kita menyeberang. Sekarang kita melewati tanah yang kering." Dan sesudah itu adik-adik, Yosua berkata kepada 12 bapak-bapak dari setiap suku supaya mereka mengangkat batu menyusun di seberang sungai. Bapak-bapak ini bertanya, "Untuk apa kita mengangkat batu-batu ini?" Yosua berkata, "Sebagai tanda bahwa Tuhan telah menyertai kita menyeberang sungai melewati tanah yang kering." Wah, adik-adik, dan sesudah itu imam-imam ini mereka akhirnya disuruh Yosua datang ke seberang. Ketika mereka datang ke seberang, baru mengeluarkan kaki mereka dari sungai yang kering itu, tiba-tiba sesuatu lagi terjadi. Wah, air itu kembali mengalir adik-adik dengan begitu deras. Lihat aja, tadinya kan tanah ini kering, namun sekarang lihat nih, air itu sudah kembali lagi deras adik-adik. Wah, bangsa Israel ini mereka akhirnya bersorak-sorak kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Mereka berkata, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami menyeberangi sungai ini." Wah, adik-adik, mereka bersuka cita, mereka bergembira, dan mereka memuji Tuhan. Adik-adik, saat ini mari kita menghafal ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran pasal 33 ayat 14a. Kakak baca dari Alkitab. Keluaran pasal 33 ayat 14a. "Aku sendiri hendak membimbing engkau." Sekali lagi ya adik-adik, yang di rumah ikutin ya. Keluaran 33 ayat 14a. "Aku sendiri hendak membimbing engkau."
Adik-adik, kita tahu dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar, di mana Tuhan membimbing bangsa Israel. Begitu juga dengan kita. Tuhan membimbing kita dari kita kecil, besar, bahkan ketika nanti kita tua pun Tuhan membimbing, menjaga, dan memelihara kita. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Seperti pada lagu saat ini, di mana lagu ini berjudul Pujilah Tuhan. Kita harus memuji Tuhan karena apa? Karena Tuhan begitu baik. Mari adik-adik yang di rumah sama-sama kita menyanyi lagu ini ya. Kakak hitung dari sini. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan